Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 88. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara mengetahui betapa rasa penyesalan bergolak di dalam dada Ki Ageng Lembusora. Betapa ia mengutuki dirinya sendiri yang telah tersesat terlalu jauh. Untunglah bahwa akhirnya ditemukannya jalan kembali. Untuk sesaat suasana dicekam oleh kesepian. Malah menjadi semakin dalam dan sepi. Namun terasa di sana-sini para pengawas dan para penjaga bekerja dengan tekunnya. Di tangan mereka terletak tanggung jawab atas keselamatan perkemahan Pangrantunan. Sebab tidaklah mustahil laskar golongan hitam itu menyerang mereka pada malam hari ketika mereka sedang nyenyak tertidur. Tiba-tiba Arya Salaka menggeliat. Ketika ia membuka matanya, ia melihat pamannya Lembusora duduk bersama-sama dengan gurunya dan Kebo Kanigara. Karena itu ia pun segera bangkit dan duduk pula. Lembusora melihat Arya bangun dekat di sampingnya. Tiba-tiba terasa betapa hatinya bergelora. Dan tiba-tiba pula dengan serta-merta diraihnya kepala anak muda itu seperti masa anak-anak dahulu. "Arya," desisnya, "maafkan pamanmu." Arya pun merasa betapa hatinya bergetar mendengar kata-kata pamannya. Karena itulah maka mulutnya menjadi seolah-olah terkunci. Namun hatinya berkata, "Aku akan berusaha melupakannya, paman." Kemudian ketika kepala itu dilepaskan, mata Arya menjadi panas. Seolah-olah ada yang berdesakan hendak meloncat keluar. Karena itulah maka ditengadahkan kepalanya ke langit. Sedang Ki Ageng Lembusora pun menarik nafas dalam-dalam. Kembali suasana terlempar ke dalam heningnya malam. Dan kembali Lembusora berangan-angan. Kini yang bergolak di dalam hatinya adalah anaknya, Sawung Sariti. Ia menyesal telah membawa anak itu lewat jalan yang penuh dengan noda dan dosa. Apalagi ketika ia sadar bahwa sampai saat ini anak itu masih tetap dalam pendiriannya. Karena itu kemudian ia berkata, "Arya, di manakah adikmu?" Arya memalingkan kepalanya. Ia mendengar pertanyaan yang serupa dari eyangnya tadi. Maka ia pun menjawab, "Aku tidak tahu, paman." Tadi yang pun menanyakan Adi Sawung Sariti. "Aku kira Adi bersama-sama dengan paman." Kembali penyesalan melonjak-lonjak di dalam dadanya. Pasti anak itu pergi dengan Galunggung. Seorang yang sama sekali tidak mempunyai harga diri dan kesopanan dalam tata pergaulan manusia. Tetapi kembali Lembusora menimpakan kesalahan pada diri sendiri. Kenapa selama ini hal itu dibiarkannya? Ia tidak pernah membatasi perbuatan anaknya yang diandalkannya untuk dapat mendampinginya dalam rencana-rencana jahatnya. Bahkan anak itulah yang didorongnya di depan. Sekarang anak itu terlalu jauh tersesat lebih jauh daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan ia terbentur pada kenyataan ini seperti aku sendiri, gumam Lembusora, lebih-lebih ditujukan kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Arya Salaka ia berkata, "Arya, adikmu telah terlampau jauh tersesat seperti aku. Namun aku masih dapat melihat kenyataan ini. Mudah-mudahan Sawung Sariti pun demikian. Dapatkah kau membantu aku membawanya kembali ke jalan yang benar?" "Mudah-mudahan, paman," jawab Arya, meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa adik sepupunya itu sedemikian membencinya, jauh lebih dalam daripada pamannya itu sendiri. Namun demikian ia berjanji untuk berusaha. Dalam pada itu, tiba-tiba datanglah Wulungan. Dengan heran ia melihat Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Arya Salaka masih enak-enak duduk di situ. Apakah ia belum mendengar laporan yang disampaikan oleh beberapa orang pengawas? Tetapi karena persoalannya sedemikian penting, maka Wulungan pun tidak segan-segan menanyakannya. Maka ia pun kemudian duduk pula di samping perapian itu sambil bertanya kepada Mahesa Jenar, "Tuan, apakah Tuan telah mendengar laporan para pengawas?" Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. "Belum Wulungan," jawabnya. "Laporan tentang apa? Ataukah laporan ini disampaikan kepada Ki Ageng Soradipayana?" Namun meskipun demikian, Ki Ageng Soradipayana pasti segera memberitahukan kepada Tuan dan Angger Arya Salaka, sambung Wulungan. "Penting sekalikah laporan itu?" tanya Arya. "Ya, sangat penting bagi Angger," jawab Wulungan. Kalau demikian, ia melanjutkan, "Biarlah aku panggil orang itu." Wulungan segera berdiri dan berjalan dengan tergesa-gesa. Yang ditinggalkan di tepi perapian itu pun bertanya-tanya di dalam hati. Sesaat kemudian Wulungan kembali bersama seorang pengawas dari Pamingit.
Diajaknya orang itu duduk pula, dan berkatalah ia, inilah orang yang menyampaikan laporan itu, Tuan. Lembu Sora memandangi orang itu dengan seksama. Kemudian berkatalah ia, katakanlah apa yang kau lihat. Orang itu pun mengingsar duduknya. Kepada Ki Ageng Lembu Sora ia berkata, aku adalah salah seorang yang mendapat tugas untuk mengawasi perkemahan Laskar Golongan Hitam. Aku telah melaporkan segala sesuatu kepada Angger Sawung Sariti dan Kakang Galunggung. Wulungan tiba-tiba mengangkat dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Pasti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Laporan itu tidak diteruskan kepada Arya Salaka, Mahesa Jenar atau Ki Ageng Sora Dipayana. Lembu Sora mengerutkan keningnya. Seperti Wulungan, ia dapat menduga kelicikan anaknya. Namun sekali lagi dadanya dihantam oleh kegelisahan, penyesalan yang tiada taranya. Seolah-olah terdengar suara berdesing di telinganya. Kau jangan salah, Lembu Sora. Anak itu memang kau didik demikian. Di mana Sawung Sariti dan Galunggung itu? Tanya Lembu Sora menggeram. Aku temui mereka di pojok teras. Mereka baru saja keluar dari rumah Kakang Badra Kelenteng Pangrantunan, sahut orang itu. Apa kerjanya di sana? Tiba-tiba mata Lembu Sora terbelalak. Orang itu menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Karena orang itu tidak menjawab, Lembu Sora mendesaknya, apa kerjanya di sana? Wulungan memalingkan wajahnya ke arah api yang memercik dengan riangnya. Kebenciannya kepada anak kepala daerah perdikannya itu tiba-tiba semakin menyala seperti nyala api yang dipandangnya itu. Badra Kelenteng adalah orang yang sekotor-kotornya di Pangrantunan. Di rumahnya ada 2-3 orang gadis. Bukan gadis, tetapi yang disebutnya gadis penari. Penari tayub yang terkenal. Bukan terkenal karena keindahannya menari, tetapi terkenal karena keberaniannya menari. Menari dalam tataran yang melanggar tata kesopanan dan kepribadian. Kepala pengawas itu pun menjadi semakin tunduk. Ia tahu apa yang harus dikatakan. Tetapi mulutnya terkunci. Sehingga dengan demikian ia tetap berdiam diri. Akhirnya terdengar Lembu Sora menggeram, bagus, jangan kau katakan kepadaku sekarang apa yang dikerjakan oleh anak itu. Terkutulah mereka. Aku tidak tahu kemana mukaku aku sembunyikan kalau Adi Mahesa Jenar, Kakang Putut Karangjati dan Arya Salaka tahu apa yang dikerjakan di sana. Tetapi apakah laporan itu? Belumkah Angger Sawung Sariti menyampaikannya? Tanya pengawas itu. Lembu Sora menggelengkan kepalanya. Belum. Agak terlambat, katanya. Aku telah melihat beberapa waktu yang lalu. Iya, apakah itu? Desak Arya Salaka tidak sabar. Aku lihat serombongan kecil orang-orang berkuda meninggalkan perkemahan mereka. Mereka menuju ke utara, jawabnya. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara tersentak. Mereka mendesak maju sambil bertanya, siapakah mereka? Tidak jelas. Tetapi mereka menuju ke jalan ke Banyu Biru, jawabnya. Arya hampir berteriak. Kau tahu benar? Aku mengikuti beberapa langkah, jawabnya. Karena itu aku yakin mereka pergi ke Banyu Biru. Di Simpang 3 Banjar Gede, mereka membelok ke timur. Pasti ke Banyu Biru, desis Arya. Aku pun pasti, sahut pengawas itu, tetapi aku tidak dapat mengikutinya terus. Ketika salah seekor kuda mereka berhenti, aku pun berhenti pula. Agaknya salah seorang telah melihat aku. Sehingga ketika kudanya berputar, aku pun memacu kudaku pula meninggalkan mereka. Untunglah kudaku agak lebih baik sehingga aku tak ditangkapnya. Sehingga akhirnya aku sampai pada gardu penjagaan. Aku tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pengejarku itu. Namun aku kemudian langsung melaporkan peristiwa itu kepada Angger Sawung Sariti dan Kakang Galunggung. Gila, desah Lembu Sora. Sawung Sariti dan Galunggung tidak menyampaikan itu kepadaku, kepada Ayah Sora Dipayana atau kepada Kakang Mahesa Jenar. Wulungan, tiba-tiba Lembu Sora berteriak, panggil mereka. Wulungan yang menjadi marah pula di dalam hati, segera bangkit. Baik Ki Ageng, jawabnya. Dan ia pun kemudian hilang di dalam gelap. Siapakah mereka itu? Tanya Arya Salaka. Aku tidak tahu, jawab orang itu. Tetapi aku kira salah seorang di antaranya adalah orang yang berjubah abu-abu. Pasing-singan, desis mereka bersamaan tiba-tiba meloncatlah Arya Salaka dari tempat duduknya. Tanpa berkata apapun juga ia berlari kencang-kencang. Arya, panggil Mahesa Jenar,
Apa yang akan kau lakukan? Kuda. Hanya kata-kata itulah yang meloncat dari bibirnya. Mahesa Jenar yang tahu betapa watak muridnya itu pun kemudian berdiri pula sambil berkata kepada Ki Ageng Lembusora, "Adi, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Sora Dipayana, kami mendahului perintah supaya tidak terlalu lambat." Kebo Kanigara kemudian berdiri pula. Ia tidak sampai hati melepaskan Arya Salaka berdua dengan Mahesa Jenar saja. Kalau di dalam rombongan Pasingsingan itu ada Bugel Kaliki dan Surasarunggi, maka celakalah Arya Salaka. Mahesa Jenar sendiri mungkin dapat mempertahankan dirinya beberapa lama meskipun ia harus berhadapan dengan dua tokoh hitam itu sekaligus, namun bagaimana dengan Arya? Karena itu ia berkata, "Mahesa Jenar, aku pergi bersamamu." "Baiklah Kakang," jawab Mahesa Jenar singkat. Ia pun sadar akan bahaya yang setiap saat dapat mengancam keselamatan muridnya. Justru pada taraf terakhir dari perjuangannya. Sementara itu, Bantaran, Penjawi, Jaladri dan Sendang Papat telah terbangun pula. Dengan gelisah ia bertanya, "Ada apa tuan-tuan?" "Aku akan pergi sebentar, Bantaran. Jagalah laskar baik-baik. Tempatkan dirimu langsung di bawah perintah Ki Ageng Sora Dipayana apabila besok pagi-pagi aku belum kembali," kata Mahesa Jenar dengan tergesa-gesa. Ia tidak sempat memberi banyak penjelasan. "Aku titipkan laskar Banyu Biru kepadamu Ki Ageng," katanya kepada Lembusora. "Baik Adi," jawab Lembusora. "Tetapi tidakkah Adi perlu membawa pasukan?" "Tidak," sahut Mahesa Jenar, "di Banyu Biru masih ada separuh laskar Arya Salaka." Lembusora mengangguk sambil berdiri. Ia tidak sempat berkata-kata lagi. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara dengan tergesa-gesa berjalan mengikuti jalan yang dilewati Arya tadi. Mereka tahu benar kemana muridnya itu pergi. Arya pasti pergi ke tempat kuda-kuda dipersiapkan. Mereka masih dapat melihat Arya melarikan kudanya seperti angin. Dengan demikian, Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara segera meloncat ke punggung kuda-kuda yang mereka anggap cukup baik. Para penjaga kuda itu memandang mereka dengan heran. Yang mereka dengar hanyalah kata-kata Arya tadi, "Aku ambil seekor." Lalu anak itu pergi dengan cepatnya. Sekarang mereka melihat Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara pun mengambil masing-masing kuda dengan tergesa-gesa. "Apa yang terjadi Tuan?" tanya seorang penjaga. "Tidak apa-apa," jawab Mahesa Jenar, "kami sedang berlatih berpacu kuda." Penjaga itu tersenyum. Tetapi ia tidak percaya. Meskipun demikian ia tidak bertanya-tanya lagi. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara pun segera memacu kudanya. Suara derap kakinya berdetak-detak memecah kesepian malam. Beberapa orang yang mendengar suara derap kaki kuda itu pun terkejut. Namun mereka tidak sempat bertanya, apakah dan kemanakah mereka pergi. Meskipun demikian, mereka terpaksa meraba-raba senjata-senjata mereka, kalau-kalau ada hal-hal yang penting akan terjadi di perkemahan itu. Sementara itu dengan geram Lembusora berjalan ke tempat peristirahatan ayahnya. Ia benar-benar marah kepada Sawung Sariti dan Galunggung. Karena perbuatan mereka itu, telah membuka kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Sedangkan Bantaran, Jaladri, Penjawi dan Sendang Papat beserta beberapa orang Banyu Biru yang lain bertanya-tanya dalam hati pula. Mereka mendengar dari Ki Ageng Lembusora apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak diperkenankan meninggalkan laskar mereka. Karena itu mereka pun menjadi gelisah. Apakah yang akan terjadi di Banyu Biru? Namun mereka menjadi agak tenang ketika mereka sadar bahwa di Banyu Biru masih ada Wanamerta, Ki Dalang Mantingan, Wirasaba dan separuh dari laskar Banyu Biru. Mudah-mudahan mereka dapat mengatasi kesulitan yang akan timbul. Ketika Ki Ageng Lembusora sampai ke tempat Ki Ageng Sora Dipayana dilihatnya Sawung Sariti dan Galunggung telah berada di sana. Dengan wajah yang merah, ia masuk ke ruangan itu sambil menggeram, "Apa kerjamu Sawung Sariti?" Sawung Sariti menoleh kepada ayahnya. Ia terkejut. Belum pernah ia melihat mata ayahnya memancarkan sinar yang demikian kepadanya. Mungkin ayah sedang marah kepada seseorang, pikirnya. Tetapi ternyata Lembusora itu memandangnya terus seperti hendak menelannya hidup-hidup. "Duduklah Lembusora," ayahnya mempersilahkan. "Sawung Sariti sedang menyampaikan kabar yang aku kira penting." Lembusora duduk di samping ayahnya, namun pandangan matanya masih saja melekat kepada anaknya. "Terlambat," geram Lembusora. "Apa yang terlambat Lembusora?" tanya Ki Ageng Sora Dipayana. "Kabar itu," jawab Lembusora.
Mungkin sesuatu telah terjadi sekarang di Banyu Biru. Pembunuhan dan pembalasan dendam. Sabarlah, potong ayahnya, apakah yang sebenarnya terjadi? Apa yang disampaikan oleh Sawung Sariti? Lembu Sora ganti bertanya. Tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam telah meninggalkan perkemahan mereka, jawab ayahnya. Kemana? Desak Lembu Sora. Kemana? Ulang Ki Ageng Sora Dipayana. Sawung Sariti dan Galunggung menjadi bingung. Agaknya Ki Ageng Lembu Sora telah mengetahui apa yang terjadi. Sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi mereka terkejut ketika Lembu Sora membentaknya sambil berdiri, kemana? Tidakkah kau sampaikan laporan itu selengkapnya setelah kau ulur waktu hampir seperempat malam supaya segala sesuatu menjadi semakin jelek? Sawung Sariti menjadi bertambah bingung. Adakah ayahnya bersungguh-sungguh, ataukah ayahnya hanya ingin menghilangkan kesan bahwa ayahnya akan berterima kasih kepadanya? Tetapi tiba-tiba ayahnya bersikap lain. Namun Sawung Sariti adalah anak yang cerdik. Ia tidak kehilangan akal. Karena itu ia menjawab, aku belum selesai ayah. Aku baru menyampaikan sebagian. Berapa lama kau perlukan waktu untuk menyampaikan laporan yang dapat kau ucapkan dengan beberapa kalimat saja, bentak ayahnya. Sudahlah Lembu Sora. Ki Ageng Sora menengahi, biarlah anakmu meneruskan laporannya. Memang ia belum lama datang kepadaku. Tetapi kemarahan Lembu Sora telah memenuhi dadanya. Kemarahan yang bercampur baur dengan penyesalan dan perasaan yang menekan hatinya. Karena itu ia berkata lagi, jadi kau belum lama menghadap eyangmu? Sawung Sariti tidak tahu maksud ayahnya, karena itu ia menjawab, ya ayah. Kemana kau selama ini? Desak Lembu Sora. Sawung Sariti menjadi beragu. Ia tidak berani berkata kepada ayahnya, dari mana ia pergi, karena ada eyangnya. Biasanya ia tidak perlu berahasia kepada ayahnya, tetapi terhadap eyangnya, Sawung Sariti tidak berani berterus terang. Karena itu tanpa disengaja ia berpaling kepada Galunggung, seakan-akan minta supaya Galunggung menjawab pertanyaan ayahnya itu. Ternyata Galunggung pun mengerti pula, karena itu ia menjawab, kami dari Nganglang daerah Medan, Ki Ageng. Medan mana? Lembu Sora mendesak terus. Galunggung pun menjadi beragu. Kenapa Ki Ageng Lembu Sora tidak seperti biasa? Pada saat-saat lampau ia tidak pernah mengurus kemana ia pergi, dan apa saja yang dilakukan. Tiba-tiba seperti disambar petir Sawung Sariti mendengar ayahnya berteriak, kau pergi ke rumah Badra Klentengkan. Ki Ageng Sora Dipayana mengerutkan keningnya, seperti mimpi ia mendengar kata-kata Lembu Sora tentang cucunya itu. Mulut Sawung Sariti tiba-tiba seperti terkunci. Ayahnya benar-benar marah kepadanya. Tidak kepada orang lain. Kemarahan yang belum pernah dialaminya. Namun Galunggung tiba-tiba berkata membela diri, tidak, Ki Ageng. Siapakah yang mengatakan? Mata Lembu Sora bertambah menyala, kau mau bohong Galunggung. Kau kira aku tidak tahu? Demi Allah, sahut Galunggung, tetapi ia tidak sempat melanjutkan kata-katanya, karena tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora meloncat dengan garangnya, dan menampar mulut Galunggung sambil berteriak, jangan sebut kata-kata itu. Mulutmu terlalu kotor untuk mengucapkannya. Galunggung terdorong ke samping. Hampir saja ia jatuh kalau tubuhnya tidak membentur dinding. Ketika ia berusaha tegak kembali, terasa cairan yang hangat meleleh dari mulutnya. Darah merah menyala, seperti kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu. Lembu Sora, Ki Ageng Sora Dipayana memanggil anaknya, duduklah. Biarlah aku bertanya kepada mereka. Nafas Lembu Sora menjadi semakin memburu. Tetapi ia duduk pula di samping ayahnya. Sawung Sariti sama sekali tidak berani menatap wajah ayahnya, apalagi eyangnya yang telah mendengar bahwa ia baru saja pergi ke rumah Badra Klenteng. Tiba-tiba merayaplah dendam dadanya kepada orang yang menjumpainya waktu itu. Pengawas yang melaporkan peristiwa orang-orang golongan hitam itu. Demikian juga Galunggung. Berkatalah di dalam hatinya, kalau aku temui orang itu, aku sobek mulutnya dan akan aku kubur ia hidup-hidup. Ketika Galunggung pun telah duduk kembali dan mengusap darah yang meleleh dari mulutnya dengan lengan bajunya, terdengar Ki Ageng Sora Dipayana berkata sareh, sudahlah Lembu Sora, segala sesuatu bukanlah terjadi dengan tiba-tiba. Apalagi watak dan kelakuan. Sekarang tenangkan hatimu. Hari masih panjang.
Mudah-mudahan aku mengalami masa-masa yang cerah. Masa-masa yang cerah bukan bagiku sendiri, tetapi bagimu, bagi cucuku Sawung Sariti, dan bagi cucuku Arya Salaka. Kesempatan untuk membersihkan diri masih terbuka, apalagi bagi anak semuda cucuku Sawung Sariti. Lembu Sora menundukkan wajahnya. Sekali lagi ia terlempar pada kenyataan akan kesalahan diri. Penyesalan yang memukul-mukul dinding hatinya menjadi semakin deras. Nah, Sawung Sariti, Ki Ageng Sora Dipayana melanjutkan, apakah yang kau katakan tentang orang-orang dari golongan hitam itu? Sawung Sariti mengangkat wajahnya, namun segera tertunduk kembali. Perlahan-lahan terdengar ia berkata dengan suara yang gemetar penuh dendam kepada pengawas yang telah melaporkan keadaan, orang-orang dari golongan hitam itu pergi ke Banyu Biru, Eyang. Ki Ageng Sora Dipayana terkejut. Ke Banyu Biru, ulangnya. Ya, jawab Sawung Sariti yang kemudian mengulangi laporan yang didengarnya dari pengawas itu. Kapan kau dengar laporan itu? Tanya Ki Ageng Sora Dipayana. Beberapa saat yang lalu, jawab Sawung Sariti. Kenapa baru sekarang kau sampaikan kepada eyangmu? Bentak Lembu Sora. Sawung Sariti tidak menjawab. Galunggung pun tidak. Tetapi seperti berjanji mereka berteriak di dalam hati, mati kau pengawas gila. Ki Ageng Sora Dipayana menjadi gelisah. Kemudian kepada Sawung Sariti ia berkata, panggillah kakakmu Arya Salaka. Sawung Sariti ragu sebentar, kemudian ia menjawab, baiklah eyang. Sesaat kemudian ia pun berdiri, dan bersama-sama dengan Galunggung ia meninggalkan rumah itu. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka melihat Wulungan berdiri tegak dengan tangan bersilang dada. Sawung Sariti berhenti sejenak, kemudian ia bertanya, kau lihat Kakang Arya? Wulungan menggelengkan kepala. Tidak Angger. Kemudian Sawung Sariti melangkah pula dengan tergesa-gesa. Galunggung sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka telah menjauh, Wulungan pun pergi di belakang mereka. Di dalam perkemahan itu Lembu Sora berkata, tak akan dijumpai Arya di sini. Ki Ageng Sora Dipayana mengerutkan keningnya. Sambil menoleh kepada anaknya ia bertanya, kenapa? Arya telah pergi ke Banyu Biru belum lama, jawab Lembu Sora. Hi. Ki Ageng Sora Dipayana terkejut. Sendiri? Tidak. Dengan Adi Mahesa Jenar dan Kakang Putut Karangjati, sahut Lembu Sora. Mengapa? Tanya ayahnya pula. Ia sudah tahu apa yang terjadi, jawab Lembu Sora. Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-anggukan kepalanya perlahan-lahan. Kemudian ia bertanya pula, dari mana anak itu mendengar? Langsung dari pengawas itu, jawab Lembu Sora. Diceritakannya apa yang diketahuinya mengenai pengawas itu, serta kelambatan Sawung Sariti. Diceritakannya pula bagaimana Arya Salaka langsung meloncat ke kandang kuda dengan tombaknya dalam genggaman. Anak itu sadar akan tanggung jawabnya, desis kakeknya. Namun sayang ia terlalu tergesa-gesa. Bukankah yang pergi ke Banyu Biru itu Pasingsingan? Untunglah anak Mas Mahesa Jenar dan anak Putut Karangjati mengetahuinya, sehingga mereka segera menyusul. Kepada ayahnya, Lembu Sora menyampaikan pesan Mahesa Jenar, bahwa mereka terpaksa mendahului perintah. Mereka tahu benar apa yang harus mereka lakukan, gumam Ki Ageng Sora Dipayana. Mereka orang-orang yang memiliki firasat dan daya pengamatan melampaui kami semuanya di sini. Bahkan mereka adalah orang-orang sakti yang tak ada bandingnya di antara kita. Sayang, laporan yang sampai kepada mereka agak terlambat, desah Lembu Sora. Mudah-mudahan segala sesuatu tidak menjadi lebih buruk karena pokal anakku. Arya dan Banyu Biru telah banyak mengalami kesusahan dan kerusakan karena pamrih yang berlebih-lebihan, dan apakah sekarang harus mengalami bencana yang lebih dahsyat lagi? Tenanglah Lembu Sora, ayahnya menenangkan. Mahesa Jenar dan Putut Karangjati akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang beristirahatlah. Kita belum tahu apa yang harus kita lakukan besok pagi. Suruhlah Sawung Sariti beristirahat pula. Demikian juga seluruh laskarmu. Malam tinggal setengahnya lagi. Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Agatnya telah tidur nyenyak pula. Baiklah ayah, jawab Lembu Sora sambil berdiri. Kemudian ia pun melangkah pergi ke pondoknya untuk beristirahat, meskipun kepalanya masih dipenuhi oleh penyesalan yang melonjak-lonjak. Setiap ia berusaha melupakan, setiap kali dadanya bergetar, kenapa bayang-bayang masa lampaunya datang berturut-turut.
Namun demikian ia berusaha untuk beristirahat dengan merebahkan dirinya di atas bil-bil bambu yang direntangi tikar mendong. Pada saat yang bersamaan, Sawung Sariti sedang mondar-mandir mencari Arya Salaka. Namun sebenarnya yang ingin dijumpainya pertama-tama adalah pengawal yang dianggapnya tombak cucukan itu, yang suka melaporkan kesalahan orang lain. Sawung Sariti dan Galunggung sama sekali tidak menyesalkan perbuatan mereka, tetapi mereka menyesalkan pengawas itu. Ketika tiba-tiba mereka melihat pengawas itu duduk bersandar batang nyiur di antara kawan-kawannya yang berbaring tidur, Sawung Sariti menggeram, "Jahanam!" Ia mengumpat. Kemudian dengan satu loncatan ia telah berdiri di hadapan pengawas itu sambil membentak, "Hi bangsat, kau masih di sini." Pengawas itu terkejut, sehingga ia meloncat berdiri. "Kenapa kau tidak kembali ke tugasmu?" bentak Sawung Sariti. "Seseorang telah menggantikan tugasku," jawab orang itu kecemasan. "Bohong," sanggah Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung. "Benar Angger," jawabnya. "Aku telah bebas dari tugasku itu." Agaknya kau lebih senang di sini." "Mengadu domba antara aku dengan Kakang Arya Salaka," bentak Sawung Sariti. Orang itu mula-mula tidak mengerti maksud Sawung Sariti itu. Tetapi kemudian disadarinya apa yang terjadi. Sawung Sariti agaknya menjadi marah kepadanya, karena ia telah berkata sebenarnya kepada Ki Ageng Lembusora. Mungkin Ki Ageng Lembusora itu telah memarahinya. Karena itu ia berkata, "Angger, jangan menyalahkan aku kalau aku terpaksa mengatakan apa yang aku lihat demi kewajibanku." "Pandainya tikus ini," potong Sawung Sariti. "Kau bisa berkata hijau atas warna merah, dan kau bisa berkata merah atas warna hijau." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Apa yang harus dikatakan? Ia menjadi semakin cemas ketika tiba-tiba Galunggung melangkah maju dengan mata yang menyala-nyala. Katanya, "Lihatlah, karena mulutmu yang lancang itu, aku ditampar oleh Ki Ageng Lembusora." Pengawas itu masih tetap berdiam diri. Beberapa orang kawan-kawannya menjadi terbangun karenanya. Tetapi tak seorang pun yang berani mencampurinya. Tiba-tiba Galunggung itu berkata, "Ikuti aku." "Kemana?" Orang itu menjadi ketakutan. "Ikuti aku," bentak Galunggung. Orang itu tidak berani membantah lagi. Ia berjalan saja di belakang Galunggung dan di belakangnya berjalan Sawung Sariti. Dengan gelisah ia mencoba menebak, apakah yang akan dilakukan atas dirinya. Ia menjadi ragu-ragu, apakah kebenaran yang diucapkannya itu dapat diputar balik sedemikian rupa sehingga ia perlu mendapat hukuman. Galunggung berjalan semakin lama semakin cepat. Mereka menerobos pagar-pagar halaman dan meloncati dinding desa. Akhirnya mereka sampai di gerumbul-gerumbul kecil di samping desa Pangrantunan itu. Orang itu menjadi semakin cemas. Ketika ia melihat gunung merbabu dalam keremangan malam, tampaknya seperti raksasa yang akan menerkamnya. Orang itu menjadi gemetar ketika tiba-tiba Galunggung mencabut pedangnya sambil tertawa menakutkan, katanya, "Mulutmu lah yang pertama-tama harus disobek, lalu kau akan aku kubur hidup-hidup." "Apa salahku?" tanya orang itu gemetar. "Seandainya aku berbuat salah karena laporanku, adalah pantas aku dihukum mati dengan cara demikian. Apalagi aku telah berusaha melakukan pekerjaanku sebaik-baiknya." "Baik bagimu tidak selalu baik bagi orang lain," jawab Sawung Sariti. "Dengan perbuatanmu itu, nanti kalau terjadi sesuatu di Banyu Biru, akulah yang dipersalahkan. Karena itu, kau harus dilenyapkan. Dengan demikian, di hadapan Eyang Sora Dipayana, tak ada seorang pun yang dapat membuktikan kesalahanku." Pengawas yang malang itu menjadi semakin ketakutan. Ia tidak mengerti kenapa kebenaran sama sekali tidak menjadi pertimbangan Sawung Sariti, yang hanya mengenal kebenaran dari seginya sendiri. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk membela diri. "Angger," Sawung Sariti. "Kalau Angger mengambil keputusan untuk menghukum aku dengan kesaksianku, maka kesaksianku itu telah diketahui pula oleh Ki Ageng Lembusora, Angger Arya Salaka beserta gurunya serta sahabat gurunya yang telah berhasil membunuh mati orang sakti dari Nusa Kambangan." Sawung Sariti mengerutkan keningnya. Ia mengumpat di dalam hati. Kenapa Arya Salaka mendapat sahabat-sahabat yang sedemikian saktinya, sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi keadaannya? Namun ia menjawab, "Aku dapat menyangkal kesaksian-kesaksian itu." "Kau sangka ayahku itu akan membenarkan kesaksianmu?"
Setidak-tidaknya aku dapat memperpendek waktu yang hilang sejak kau memberikan laporan itu kepadaku sampai waktu yang aku pergunakan untuk menyampaikan kepada Eyang Sora di Payana. Kau tak usah terlalu banyak bicara, potong Galunggung. Nikmatilah udara terakhir ini sebaik-baiknya. Sesudah itu, kau tak akan mengenalnya lagi. Pengawas itu menjadi semakin gemetar. Namun ia berkata, kalau ada akibat yang kurang baik bagi kalian berdua, bukankah itu bukan salahku? Kalau kalian tidak sengaja memperlambat berita itu, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Tutup mulutmu, bentak Galunggung. Kau tak perlu mengigau pada saat-saat terakhir. Tiba-tiba menjalalah suatu perasaan lain di dalam dada pengawas itu. Ia adalah seorang prajurit. Beberapa kali telah pernah dilihatnya ujung pedang yang berkilat-kilat. Sekarang kenapa ia takut menghadapi pedang? Ia merasa berpijak di atas kebenaran. Kalau ia terpaksa, apa boleh buat ia telah dipepetkan ke suatu sudut di mana ia harus mempertahankan diri. Dirasanya sesuatu terselip di ikat pinggangnya. Keris. Meskipun yang berdiri di hadapan dua orang yang sama sekali di atas kemampuannya untuk melawan, namun ia tidak mau mati seperti tikus di tangan seekor kucing. Biarlah ia berusaha untuk membebaskan diri. Kalau perlu ia akan berteriak-teriak sekeras-kerasnya, sambil melawan sedapat-dapatnya. Galunggung yang telah terbakar oleh kemarahannya, menjadi kehilangan kesabarannya. Dengan garangnya ia melangkah maju sambil menggeram, jangan melawan, sebab kalau kau melawan berarti akan memperlambat saat-saat kematianmu. Derita yang terakhir adalah selalu tidak menyenangkan. Tetapi pengawas itu tidak peduli. Dengan tangkasnya ia meloncat mundur sambil menarik kerisnya. Melihat orang itu menarik senjatanya, Galunggung tertawa. Benar-benar kau sedang sekarat. Kemudian sambil tertawa ia melangkah maju. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh suara yang sama sekali tak diduga oleh mereka. Tenang, namun penuh pengaruh. Katanya, aku adalah satu-satunya saksi yang melihat kebenaran diinjak-injak. Seperti disambar petir, Galunggung dan Sawung Sariti mendengar kata-kata itu. Ketika mereka menoleh, dilihatnya Wulungan berdiri tenang sambil bersilang dada. Pedangnya tergantung di lambung kirinya. Sawung Sariti menjadi gemetar karena marahnya. Sambil melangkah maju ia berkata, Paman Wulungan, kau berani mengganggu pekerjaanku? Tidak Angger, jawab Wulungan tanpa bergerak. Tidak, sahut Sawung Sariti, lalu apa yang Paman kerjakan sekarang? Apakah kau kira bahwa pedangmu itu bermanfaat untuk melawan aku? Kau tahu, bukankah aku murid Sora di Payana? Ya. Aku tahu bahwa Angger adalah murid Ki Ageng Sora di Payana, jawab Wulungan. Kau tahu bahwa aku mampu melawan Wadas Gunung berdua dengan anak buahnya, desak Sawung Sariti. Ya. Sengga. Kau tahu bahwa aku adalah putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus? Ya. Sengga. Nah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Sawung Sariti sambil mengangkat dadanya. Tidak apa-apa, jawab Wulungan, aku tidak akan melawan Angger. Sebab aku tahu, betapa aku mampu tak melakukannya. Aku hanya ingin tahu, apa yang akan Angger lakukan di sini? Apa kepentinganmu? Dan apa pedulimu, bentak Sawung Sariti. Setiap orang berkepentingan atas tegaknya kebenaran. Aku yang membawa pengawas itu kepada Ki Ageng Lembu Sora dan Angger Arya Salaka. Dan akulah yang minta kepadanya untuk mengulangi laporannya. Geram Sawung Sariti. Kau adalah saksi yang kedua sesudah orang ini. Kalau begitu bagaimana kalau kau aku bunuh sekalian? Itu adalah urusan Angger Sawung Sariti, jawab Wulungan masih setenang tadi. Kau akan melawan seperti tikus ini, desak Sawung Sariti. Tidak, jawab Wulungan. Tak ada gunanya. Tetapi pernahkah Angger mendengar aku berlomba lari? Aku adalah pelari tercepat dari setiap kawan-kawanku, baik pada masa kanak-kanakku, maupun kini. Gila, umpat Sawung Sariti. Kau bukan seorang jantan. Aku memang bukan seorang jantan, jawab Wulungan. Tetapi aku mempunyai pertimbangan lain. Aku wajib menyelamatkan kebenaran ini. Kalau aku mati, maka kebenaran ini akan tertanam bersama mayatku. Tetapi kalau aku lari selamat, bukankah aku dapat memberitahukannya kepada Ki Ageng Sora di Payana? Gila, gila. Sawung Sariti mengumpat tak habis-habisnya.
Ketika itu Galunggung mencoba mengingsar dirinya, untuk menutup kemungkinan Wulungan kepada pengawas itu. Kisanak, baiklah kita berlomba lari. Jangan melawan. Kalau Adi Galunggung melangkah satu langkah lagi, perlombaan akan dimulai tanpa pembicaraan lain. Langkah Galunggung terhenti karenanya. Kalau Wulungan benar-benar melarikan dirinya saat itu, dan orang yang pertama itu melarikan diri pula, akan sulitlah untuk menangkap kedua-duanya. Salah satu atau keduanya mungkin akan dapat melenyapkan dirinya di dalam gerumbul-gerumbul yang berserak-serak itu, atau berteriak-teriak minta tolong sehingga apabila terdengar oleh Laskar Banyu Biru, persoalannya akan menjadi sulit. Setan, gumam Galunggung menahan marah yang memukul-mukul dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin marah. Dengan gigi gemeretak ia berkata, lalu apa yang kau kehendaki Wulungan? Wulungan menarik nafas. Tangannya masih terlipat di dadanya. Ia melihat kegelisahan Sawung Sariti. Meskipun demikian ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Dengan perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan, Wulungan menjawab, tidak banyak angger. Aku menghendaki orang itu angger bebaskan dari segala tuntutan pribadi. Sebab angger memandang persoalannya dari kepentingan diri sendiri. Gila, kau licik seperti demit. Sawung Sariti mengumpat. Kita semua adalah orang-orang yang licik. Penuh nafsu tanpa pengendalian, jawab Wulungan. Sekali lagi Sawung Sariti menggeram. Katanya, kepalamu memang harus dipenggal. Tetapi Wulungan tidak mendengarkan. Ia meneruskan kata-katanya, kau dengar angger melepaskan orang itu, maka aku berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun juga, apa yang terjadi sekarang di sini. Orang itu pun tidak akan membuka mulutnya pula. Kemudian kepada pengawas itu Wulungan berkata, begitu kan? Pengawas itu mengangguk kosong, meskipun hatinya bergolak. Tetapi ia harus selamat dahulu. Sekali lagi Galunggung menggeram, katanya, apa jaminanmu? Tidak ada, jawab Wulungan cepat. Bagaimana aku bisa percaya, desak Galunggung. Terserah padamu. Percaya atau tidak, sahut Wulungan. Tetapi aku bukan orang yang suka melihat benturan-benturan di antara keluarga sendiri. Kemudian dengan penuh kejengkelan Sawung Sariti berkata, baiklah aku percaya kepadamu Wulungan. Tetapi kalau kau memungkiri kesanggupanmu, aku banyak mempunyai alasan dan cara untuk membunuhmu. Terserah kepada Angger, jawab Wulungan. Sawung Sariti tidak menjawab. Tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi. Galunggung pun kemudian mengikutinya di belakang. Ikuti aku, perintah Wulungan kepada pengawas itu. Pengawas itu tidak membantah, namun di dalam dadanya bergeluplah ucapan terima kasih kepada Wulungan. Mereka berdua berjalan tidak begitu jauh di belakang Galunggung. Dengan demikian Wulungan dapat mengetahui langsung apa yang akan dilakukan seandainya orang itu akan mencoba menyergapnya. Tetapi Sawung Sariti dan Galunggung berjalan terus ke perkemahan. Karena itu Wulungan dan pengawas itu telah merasa dirinya tentram. Ia tahu betul bahwa Sawung Sariti atau Galunggung tidak akan mengganggunya, sebab dengan demikian Wulungan akan segera mengetahui apa yang terjadi atasnya. Sampai di perkemahan, Sawung Sariti masih tetap mengumpat-umpat. Ia sudah kehilangan nafsu untuk mencari Arya Salaka. Persetan dengan anak itu, geramnya. Dan persetan dengan Banyu Biru. Bagaimana kalau Ki Ageng Soradipayana bertanya tentang Arya, tanya Galunggung. Pergilah kepada Eyang Soradipayana, katakan kalau Arya tak dapat kami ketemukan, perintah Sawung Sariti. Dan Galunggung pun segera pergi. Bersambung ke bab 89. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.